Sekarang lagi rame juga nih yang pakai Roger untuk dijadiin jungler. Mungkin karena mau nyoba skin atau pamer skin kali ya. Sama aja lah. Entah itu bisa main Roger atau enggak, yang penting punya dulu lah ya skinnya. Soal gameplay atau bisa main atau enggak kan itu mah urusan belakang. Tapi kok dari serigala jadi biawak gini sih skinnya? Ya balik lagi bareng aku di Emirum is here. Nah, ngomong-ngomong soal Roger tadi tuh, kenapa ya sekarang para jungler itu doyan banget main pakai emblem jungle? Nih, lu lihat ya. Nih. Pokoknya semua deh yang hyper sekarang pakai emblem jungle atau yang kita kenal sama Sawi. Emang sepenting itukah Sawi di meta sekarang? Dan seefektif apa sih emblem itu? Jadi pertama-tama itu kita lihat dulu ya dari isi emblemnya. Kalau aku main Sawi, aku selalu pakai susunan yang kayak gini men. Kalian boleh aja kok kopas emblemku yang ini. Dimulai dari talent pertama, itu ada damage ke monster sebesar 21%. Di talent yang kedua, cooldown dari spell itu berkurang 6 detik. Dan di talent yang ketiga itu damage ke Lord, Turtle, sama turret itu naik 20%. Dan damage yang diterima dari Lord dan Turtle itu berkurang 20%. Kan sekarang tank juga lagi bagus-bagusnya ya di hyperin. Apalagi Akai ginian. Sebagai pembanding nih, Akai Retri emblem Sawi. Dari kecepatan farming, oke, emblem Sawi itu jauh lebih unggul dari segala hal. Tapi apakah itu aja? Ada alasan lain kenapa di meta sekarang emblem Sawi itu bisa dikatakan emblem terlaku untuk semua hyper. Untuk Turtle ya juga singkat banget dong. Pokoknya untuk ngehutan emblem ini tuh juaranya men. Ternyata ada alasan lain kenapa emblem Sawi ini tuh laku banget untuk sekarang. Jadi gini men, alasan terkuat meta sekarang kenapa semua hyper selalu bawa Sawi, ya karena meta rusuh yang dilakukan tim musuh. Sebenarnya meta-meta rusuh itu kan udah ada lama ya, tapi sekarang kan baru ketemu nih counter dan recounternya. Semisal musuh ambil beberapa hero rusuh nih kayak Franco atau Tigreal. Syukur-syukur nih pas dirusuin mid lanernya tuh ngebantu. Nah gimana ceritanya kalau mid lanernya itu turu? Itu kan bakal susah ya. Dan udah pasti ke delay dong untuk farming. Di saat yang bersamaan posisi hyper musuh itu udah pasti free farming dong. Kenyang dong ya kan. Tapi enggak dengan emblem Sawi ini men. Kalian bisa benar-benar memainkan gameplaynya tuh dengan enjoy dan cepat untuk mengejar ketertinggalan. Apalagi kalau kalian tipikal player-player bandel. Emblem Sawi ini bisa jadi pilihan terbaik untuk memiskinkan hyper musuh. Di sini aku pakai Hylos ya. Hyper favoritku dan juga hero terfast hand yang ada di Mobile Legends. Oke, hyper musuh si Fanny udah kelihatan dong. Ini bakal jadi santapan empuk. Karena aku sendiri tahu persis gimana gameplay player-player Fanny pada umumnya. Oke, nggak apa-apa. Mati sekali aja ya. Nah, inilah saatnya untuk beraksi. Satu persatu kita comot nih jungle-nya. Mau ada Kufra sama Chang'e gini nggak akan getar men. Ada kerusuhan nih di sebelah. Kesempatan dong untuk nge-turtle. Si turtle dapat dengan tanpa kontes. Nah, Chang'e dapat, terus Gwynnya juga dapet. Fanny nyoba buat ngambil buff, Fanny sekarat kan. Udah deh, dia cabut. Ada Gwyn juga nih yang mau kabur. Dan gak akan semudah itu dong. Nah, itulah contoh singkat untuk keunggulan dari emblem Sawi men. Nah, dari segi objektif yang kayak Turtle sama Lord, terus dari segi farmingan itu jauh lebih enak men pakai emblem Sawi nih. Jadi nggak akan ada ceritanya kalian itu kayak kalah gol, itu tuh nggak akan ada men, kecuali kalau kalian emang main dengan bener gitu loh dan memaksimalkan emblem itu sendiri. Kayak yang aku lakuin tadi kan. Meskipun aku udah tertinggal di awal, tapi dengan semangat dan tekad yang nggak pernah kendor, ya alhasil aku bisa memenangkan gamenya ini. Terus aku mau membandingkan emblem Sawi dan emblem lawannya nih, Killing Spree, yang sekarang sepi banget men peminatnya. Sebenarnya emblem ini tuh kenapa sih ditinggal? Mungkin dari 60% orang yang nonton video ini itu bakal setuju untuk meta sekarang dimainkan emblem Sawi. Dan 40% lainnya setuju sama Killing Spree. Oke, dari segi farming dulu deh. Emblem ini emang rada lambat men. Tapi apakah selambat yang kalian kira? Enggak juga kok. Hayabusa di sini aman-aman aja farmingnya.
Padahal Roger musuh itu kan pakai emblem sawi nih. Otomatis objektif dia tuh bakal jauh lebih unggul dong. Logikanya kan gitu ya. Tapi kenapa Hayabusa ini bisa dapat KDA setampan ini? Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami baik-baik dari gameplay yang emang kalian masih belum sampai gitu loh men. Ya kalian belum bisa ada gitu loh di titik itu. Aku bakal kasih pemahaman yang sederhana deh. Sebenarnya banyak aspek untuk ngebahas emblem sawi ini. Terlalu luas sebenarnya pembahasan yang bisa aku angkat. Tapi balik lagi, aku harus menyederhanakannya ya kan. Biar kalian itu gampang gitu loh untuk mencernanya. Jadi gini men, emblem sawi ditunjukkan untuk hero-hero yang farmingnya lambat aja. Atau dari tim kalian, itu isinya hero-hero yang bisa banget bertahan hidup. Sebenarnya yang paling vital itu ada di sisi side ya. Nah, ketika hyper team pakai emblem sawi dan side-nya feeder, ini bakal jadi susah banget men. Bakal jadi PR banget untuk hyper kalian. Apalagi emblem sawi yang ditujukan untuk objektif dan mencuri itu bakal terhambat semuanya. Beda cerita kalau side-nya itu baik-baik aja. Baru deh emblem sawi ini tuh bakal berfungsi semaksimal mungkin. Jadi gitulah, sebenarnya yang aku tangkap dari emblem sawi ini itu emang benar-benar ditujukan untuk hero-hero yang farmingnya tuh lambat banget. Nanti deh di belakang kita bahas lebih lengkapnya ya. Sedangkan di emblem killing spree atau emblem assassin, emblem ini itu kan ditujukan untuk hero-hero yang cepat farmingnya. Kayak Roger dan Hayabusa gini deh contohnya ya. Ya kedua hero ini itu kan bener-bener cepat untuk farming di awal. Apalagi Roger. Jadi Roger itu sebenarnya nggak pantas untuk dipakein emblem sawi. Pakaian aja lah emblem yang seharusnya emblem assassin. Bakal berasa juga kok damage-nya. Itulah kelebihan emblem assassin. Sawi mah damage apa sih gitu loh. Damage-nya ya cuman geli-geli aja dari emblemnya. Lebih ke TB di war. Ama ya kalau ada damage syukur, nggak ada ya seenggaknya berguna aja lah gitu. Ama ini nih, jadi yang kayak aku bilang tadi, emblem sawi itu kan bisa jadi untuk mempermiskin musuh ya kan. Tapi bang, kenapa banyak user link yang sekarang itu dipakein emblem sawi? Jadi gini men, aku bakal kasih contoh kayak Link pakai emblem assassin dan Roger dipakein juga nih emblem assassin. Dari speed farming udah bakal jauh banget men dari kedua hero ini. Roger itu bakal jadi pemenangnya. Tapi ketika Link pakai emblem sawi dan Roger tadi pakai emblem assassin, bisa jadi imbang-imbang gitu loh. Itulah kenapa Link sekarang banyak dipakein sawi. Ya kalian juga pasti ngerasain lah, Link itu farming di awal kan lelet banget ya. Apalagi kalau udah dirusuhin itu bakal bete banget men. Dan enaknya Link itu kan dipakai sawi, manjat-manjat dikit ya bisa maling gitu loh. Lebih cepat menang level dan banyak hal lainnya. Tapi beda cerita nih sama Karina yang di build tank. Karina itu termasuk hero yang cepat juga sebenarnya untuk farming. Tapi karena sekarang perubahan di pasifnya, jadi ya mengharuskan Karina di build tank. Nih, lihat ya. True damage yang keluar dari Karina itu bakal naik terus. Kenapa bisa gitu? Kalian ntar baca aja deh pasifnya. Dari true damage yang muncrat-muncrat gini, Karina jauh lebih bagus di build tank ketimbang damage untuk meta-meta sekarang. Apalagi kalau musuh kalian itu hero-hero tebel, Karina ini bisa jadi solusi karena true damage yang terus keluar dari ya hero ini. Jadi penempatan emblem itu ya juga perlu diposisikan dengan bijak. Gak usahlah kalian ikut-ikut pro player. Kita ini kan cuman public biasa ya. Kalian juga sebenarnya harus bijak sih. Ada saatnya pakai emblem sawi dan ada saatnya kalian juga pakai emblem assassin. Kalau hero magic ya kalian pakein juga lah emblem AG gitu loh. Kalau semisal kalian mau pakai hero magic untuk di hyperin. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tergantung kalian bisa apa enggak nih dengan cermat ngelihat segala hal. Ya moga aja kalian bisa makin terbuka dengan video ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit. Bye bye.